Karena di sana ada rijza syaiton. Air hujan itu bisa membersihkan dari gangguan-gangguan setan. Udah hafal kan? Iya. Atau baru dengar? Baru dengar. Berarti nanti kalau anak-anak di rumah lagi hujan-hujanan jangan dilarang ya? Saya itu sampai sekarang kan lebih banyak pakai motor saya itu ya, Iya. daripada pakai pesawat terbang. Kalau pas lagi pakai motor hujan ya pakai jas hujan. Iya. Tapi langsung bacakan tuh idiogosi kumunuasa manatan minhu wanunajilu alaikum minasa. Jadi hujan yang kita terima itu mudah-mudahan jadi terapi. Gitu caranya. Bukan buat anak-anak, buat kita. Kan kita dulu kalau lagi anak kecil pengen hujan-hujanan nih, terus dilarang sama orang tua. Kalau saya sekarang enggak. Kalau anak saya yang bungsu itu hujan-hujanan, nah, kita dukung. Ayo deh, gitu kan. Mudah-mudahan jadi terapi, seperti itu. Biarin aja. Kan dalam Al-Quran hujan itu air berkah. Kenapa jadi radiat hujanan? Air penyakit kalau gitu. Nah, tapi memang harus dengan al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Islam juga harus ilmiah. Ilmiahnya gimana? Kalau hujan itu biarkan 15 menit turun dulu karena memang sekarang polusi udara. Terus biarkan turun dulu. Asam sulfat. Lagi musim aja itu. Biarkan turun dulu. Ya, jadi jangan nih tiba-tiba nanti teman-teman di rumah, sahabat di rumah yang nonton video kayak air hujan adalah berkah. Wah, anakku lagi sakit nih, panas. Lempar aja keluar biar sembuh katanya. Pernah kejadian? Oh, pernah? Ya. Oh, pernah juga, guys. Bukan anak-anak gitu. Bukan anak-anak. Ibu-ibu. Udah 50 tahun ke atas. Dia udah berobat ke Jepang, ke Kanada. Kangis juga tahu tuh ininya. Saya juga pernah diundang ke rumahnya di Jagakarsa. Saya sarankan tuh karena sudah sudah kemana-mana, terus ruqyah juga. Saya sarankan Bu, kalau bisa Ibu dengan terapi air hujan. Karena saking yakinnya gitu kan, karena udah lama bergaul dengan terapis Tibun Nabawi, dia yakin itu pas musim hujan jam 2 malam dia mandi. Karena saya tahu persis di rumahnya itu luas, terus ada taman. Dia mandi katanya. Nelpon tuh, Ustaz, saya sama anak saya disangka jadi orang gila katanya ini. Jam 2 malam hujan-hujanan. Terus dia tahajud di tamannya itu. Saya pernah ke rumahnya. Nah, ternyata setelah itu sampai sekarang alhamdulillah perkembangannya bagus. Tidak usah berobat ke Jepang, ke Kanada. Cukup dengan air hujan ternyata di rumahnya. Nah, seperti itu. Pandangan Islam atau pandangan Pak Ustadz nih, waktu ada orang yang terkena penyakit spiritual gitu, Pak Ustadz mandangnya dia itu lagi diuji atau lagi dihukum gitu, syaratnya gitu. Apakah dia harus membaca dirinya sendiri supaya lebih baik lagi gitu, supaya karena dia itu lagi diuji sama Allah atau lagi gimana tuh Pak Ustadz? Setiap kejadian masubami musibatin illa bi'idznillah. Setiap kejadian itu adalah dengan izin Allah. Nah, kalau misalkan kejadiannya untuk orang yang imannya bagus, berarti dia ujian. Sedang diuji untuk dinaikkan derajat, ditambah ilmu gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan orang itu yang selama ini kurang dalam hal spiritualnya, nah berarti itu teguran. Oh, teguran. Nah, jadi kita lebih banyak ya udahlah, itu sebagai ujian. Karena kalau ujian itu berarti antara dua, lulus atau gagal, nggak lulus. Remedial. Coba lagi nanti. Jadi kalau kita sakit, terus sakit yang sama, berarti kita di remedial itu. Diuji lagi karena belum lulus. Lulus dalam sakit. Nah, kita menyerahkannya kepada siapa? Apakah kita bergantung kepada obat, bergantung kepada herbal, bergantung kepada dokter, atau bergantung kepada Allah? Bergantung pada Allah. Nah, harusnya itu. Makanya langsung lulus biasanya kalau yang gitu. Betul ya?
Iya. Nah, Makanya ada orang yang kayak aku udah ke dokter ini, kok dokter ini nggak top chair gitu. Itu karena dia ke dokter gitu ya, ya, masrahin dirinya. bergantungnya seperti itu. Harusnya kalau mau bergantung, bergantunglah kepada pencipta dokter, biar nanti diarahkan dokter mana yang kira-kira menjadi jalan kesembuhan buat kita. Karena tidak semua dokter, jutaan dokter di Indonesia mungkin yang dipilih cuma satu oleh Allah untuk menyembuhkan kita. Ayo, gimana kalau gitu? Iya juga. Lu ingat ada Ponari? Iya tahu. Kan kalau lagi diuji oleh Allah jadi jalan kesembuhan, itu hanya dengan batu aja pada sembuh. Kalau sekarang dicabut ya itu kemampuannya, nggak ada apa-apa lagi. Nah seperti itu. Cuman batu kali biasa Nah, ya. jadi kita di dalam Tibu Nabawi itu kembalikan lagi kepada Allah, karena segala sesuatu itu adalah hak mutlak kekuasaan Allah untuk menyembuhkan. Meskipun kita menjadi seorang terapis gitu ya, Iya. hanya jalan ikhtiar saja. Dalam kaidahnya itu Allahu tabib, Allah lah maha penyembuh. Wa anta rajulu rafi. Engkau hanya sebagai pendamping saja untuk menemukan kesembuhan itu. Tabibu alladzi khalqika. Jadi yang menyembuhkan itu adalah yang menciptakan. Itu kaidah. Ada nggak nih cerita menarik atau cerita unik nih? Cerita unik yang paling dari dulu, dari 2015 sampai sekarang Ustaz jadi terapis gitu, keinget terus gitu. Mungkin yang akan mengingat terus itu yang mengalaminya pasiennya. Kalau kita kan bingung. Ini tiap pasien menarik dan unik. Nah, yang paling ingat itu saya pertama kali diajarkan tentang hal nilai-nilai spiritual. Tahun 2010 pertama kali saya umroh. Ternyata habis tawaf itu ada yang nangis tuh di belakang saya. Kan nangisnya beda ya. Ada yang nangis terharu, ada yang nangis Sakit. Ternyata ini beda. Assalamualaikum. Kenapa? Saya bilang teh aja, karena kebiasaan di Sunda gitu ya. Pak Ji, tolong katanya. Ternyata kesurupan Di Mekah, di depan Ka'bah. Coba, di depan Ka'bah masih bisa kesurupan. Kok bisa? Nah, itulah pertama kali saya diajarkan. Oh, seperti ini gitu kan. Jadi tanahnya sih tanah suci, tapi kalau membawa beban yang jauh daripada kesucian, ya di sana cara Allah membersihkannya. Ya itu seperti itu. Ya kita mencoba gitu kan dengan tadi cara-cara Tibu Nabawi, dan alhamdulillah saat itu bisa ditangani dan sembuh. Ya, gitu. Alhamdulillah. Waktu di sana. Nah, Pak Ustadz kan tadi Pak Ustadz bilang terapi air hujan ya. Terus harus nunggu air hujan. Ya. Ya, notabene gitu. Ada nggak nih terapi simpel gitu buat teman-teman kita yang kayak misalkan lagi kena ujian spiritual, terus pengen tenangin dulu hati sekarang, pengen yang simpel gitu misalnya buat generasi Z nih, untuk ketenangan batinnya ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, sekarang kan zikir ini definisinya apa? Habis sholat kan ada yang zikir. Iya, ada. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Apakah itu yang disebut zikir? Iya. Nah, seperti itu. Di sini tidak ada orang yang namanya Edward. Nggak ada. Nah, saya Edward. Apakah itu zikir? Bukan. Nah, Bingung. nah itu ya. Iya. Terus saya tidak melihat nih. Ya, Jadi Kang Is. Atau itu zikir? Sama kan? Makin bingung deh. Zikir itu mengingat. Oh, zikir itu mengingat. Jadi untuk bisa mengingat berarti harus mengenal. Nah, zikir akan berhasil kalau dia sudah mengenal Allah. Zikrullah itu akan berhasil menjadi ketenangan kalau dia sudah mengenal Allah, mengenal sifatnya, mengenal asmanya, mengenal perbuatannya, mengenal kasih sayangnya, baru dia akan berhasil menjadi ketenangan. Tapi kalau hanya membaca, itu
itu bukan zikro, itu ikro namanya, membaca. Bacalah. Ada bapak orang tua, Ada nah, siapa namanya? Dian. Pak Dian. Sekarang saya nih, Ya. Pak Dian. Zikir nggak? Enggak, karena Nggak. belum mengenal. Coba kalau sekarang jaga, nyebut aja sekali. Pak Dian. Nah, terbayang kan? Terbayang. Senyumnya bagaimana? Terbayang. Kalau misalkan jengkelnya, kalau misalkan, Iya. itu harus beda dan bisa membedakan mana Oh. zikrullah, mana Ikro. hanya membaca saja. Kita terjebak dengan membaca, makanya zikir yang banyak tapi tidak menenangkan hati. Masya Allah, dalam sekali ya dari zikir gitu bisa menenangkan hati. Ya lebih dalam daripada sumur lah. Iya.